Kru sound horeg berusaha rusak lampu jalan, gegara truk tak bisa lewat. Allah, Allah, Allah. Aduh, ini lampu yang sudah jelas-jelas berada di sana malah dirusak karena demi sound horeg. Ini rumah warga nih yang dirusak nih karena kendaraannya tidak bisa melalui jalan itu. Allahu Akbar, ada di mana sih pikiran mereka ya? Viral video sejumlah pemuda menghancurkan pembatas jembatan. Nah, ini orang jualan ya, sampai barang-barang jualan itu pada bergetar ya. Itu ada sound horeg di sebelahnya. Allahu Akbar. Saya juga sebagai operator ya Mas, saya yang ngalamin sendiri. Saya yang tahu di lapangan. Kalau sampai saya mecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer Mas. Masyarakat itu semakin ada kerusakan sebetulnya. Mereka seneng. Sampah betul ini ya klarifikasinya ya. Ini gimana atau gimana. Allahu Akbar. Ini betul-betul klarifikasi dan pembelaan yang sangat tidak masuk di akal gitu ya. Dia mengatakan semakin banyak kerusakan yang disilakan oleh sound horeg itu, masyarakat makin senang. Makin banyak yang sawer, bahkan jutaan. Allahu Akbar. Ini logikanya di mana? Saya tidak habis pikir, saya jadi bodoh ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimulakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan membahas satu tradisi atau budaya yang saat ini sedang lestari di Pulau Jawa, yang mana budaya ini itu menjadi favorit orang-orang Jawa atau suku-suku Jawa, yang mana budaya ini mendapat banyak kritikan, bahkan hujatan dari netizen di luar Jawa. Tidak hanya netizen dari luar Jawa, bahkan sebagian netizen Jawa pun tidak suka dengan tradisi ini dan bahkan minta untuk dihentikan atau dihilangkan karena budaya ini betul-betul banyak sekali mudaratnya daripada manfaat yang didapat. Budaya apa itu? Budaya horeg, ya, budaya sound horeg yang sebelumnya sempat saya bahas sepintas, dan kali ini saya akan membahas lebih detail lagi dengan nanti menonton beberapa video-video tentang sound horeg itu sendiri apa, kemudian kerusakan-kerusakan yang dialami oleh warga sekitar itu seperti apa, dan nanti juga akan melihat video-video kru sound horeg merusak fasilitas umum dan merusak rumah warga demi kendaraan sound horeg bisa melewati suatu jalan. Demi sound horeg, krunya merusak fasilitas umum. Dan nanti kita juga akan mendengar dan melihat video klarifikasi dari kru sound horeg yang betul-betul tidak masuk akal, membuat saya geleng-geleng kepala dan bahkan saya merasa bodoh mendengar klarifikasi dan pembelaan si kru sound horeg itu. Ini betul-betul di luar kotak, out of the box ya, betul-betul di luar ekspektasi saya gitu ya klarifikasinya. Aduh, nanti kita akan dengar bersama-sama. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton beberapa video, kemudian nanti kita akan mengulas. Bang, sound horeg itu apa sih? Mereka suka ngerusak apa gimana? Menarik nih. Tadinya saya pikir sound horeg itu suara tempe, karena tempe horeg kan. Tapi ternyata sound horeg ini suara sound system yang kenceng banget. Bahkan saking kencengnya sampai mecahin kaca. Kita baca beritanya. Sound horeg bikin masalah di mana-mana. Kaca pecah hingga genteng rumah rontok. Saya sebagai cek detik dan kumparan. Ternyata kata horeg itu diambil dari bahasa Jawa kuno. Ini penjelasan dari Kamus Bahasa Jawa Indonesia atau KBJI. Nah, sekali sewa sound horeg itu biayanya sekitar 30-50 juta. Buktinya bisa membaca di artikel detik dan kumparan yang ini. Nah, masalahnya sound horeg ini kenceng banget sampai bikin kaca rumah orang pecah. Nih, nenek-nenek sampai megangin kaca karena khawatir pecah akibat sound horeg. Ditambah lagi, ini bisa ngerusak pendengaran. Nih, kita baca. Bahaya sound horeg capai 135 desibel. Telinga bisa tuli permanen. Padahal aturannya bilang kalau tingkat kebisingan yang diizinkan di wilayah pemukiman itu cuma 55 desibel di siang hari dan 45 desibel di malam hari. Ini bisa membaca di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996. Berarti sound horeg ini melanggar hukum dong. Kamu menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Pernah dengar sound horeg? Itu adalah budaya yang saat ini lagi viral dan banyak diperbincangkan di mana-mana. Bentuk sound horeg terdiri dari speaker besar dalam jumlah banyak, bahkan juga ada lampu sorotnya yang dibawa menggunakan mobil bak atau truk besar. Sound horeg ini aktivitasnya sering terlihat di daerah Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Tapi ternyata sound horeg juga ada loh di India,
Selain keunikan dari bentuk sound horeg, ternyata sound horeg cukup menyimpan banyak masalah, terutama ketika sound horeg ini melintas. Pasalnya, bentuk sound horeg yang sangat besar dan tinggi ini kadang akan sangat sulit jika melewati rumah warga atau bahkan gapura. Alhasil, para kru sound horeg terpaksa membongkar bangunan yang menghalangi sound horeg lewat. Karena hal itu, sound horeg jadi viral. Banyak di antara masyarakat yang sebenarnya mempertanyakan, apa sih bagusnya sound horeg? Kalau emang untuk hiburan, masa harus merusak bangunan di sekitarnya? Mungkin ini harus jadi perhatian pemerintah daerah sana ya, karena aktivitas sound horeg ini terlihat sudah sangat masif. Jangan sampai keberadaan sound horeg yang sering dibilang sebagai bagian dari budaya di daerah sana, tapi malah membuat kerugian besar juga untuk masyarakatnya. Ya, nah itu dia pengertian dari sound horeg, yang mana sound horeg ini adalah budaya di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Dan tentu sound horeg ini dengan suara yang sangat menggelegar, yang membuat rumah-rumah sekitar itu rusak, hancur, pecah-pecah, dan bahkan bisa membuat gendang telinga itu pecah. Sudah jelas-jelas ini melanggar hukum. Tetapi kenapa ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah sana? Seharusnya budaya ini betul-betul dimusnahkan. Karena kalau mau ditanya manfaatnya itu apa? Bahkan yang nampak dan beredar di sosial media adalah mudorotnya. Banyak sekali bangunan-bangunan yang dilintasi oleh sound horeg ini hancur, rusak, dan bahkan merusak fasilitas umum demi sound horeg ini. Oke, selanjutnya kita tonton video bagaimana kru horeg merusak fasilitas umum karena dirasa menghalangi kendaraan yang membawa kru horeg. Tidak hanya fasilitas umum, tetapi rumah warga pun juga dirusak demi sound horeg ini dapat melalui atau melewati jalan itu. Oke, mari kita tonton videonya bersama-sama. Kru sound horeg berusaha rusak lampu jalan gegara truk tak bisa lewat. Allah, Allah, Allah. Aduh, ini lampu yang sudah jelas-jelas berada di sana malah dirusak hanya demi sound horeg. Ini rumah warga nih yang dirusak nih, karena kendaraannya tidak bisa melalui jalan itu. Menghalangi ya. Allahu Akbar, ada di mana sih pikiran mereka ya? Allah, mau dibilang SDM rendah tidak terima. Demi truk sound, viral video sejumlah pemuda menghancurkan pembatas jembatan di Desa Babat, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Allah, sampai itu ya, pagar jembatan dirusak hanya demi truk yang membawa sound itu bisa lewat. Dan ini kru-krunya pada ditindak oleh polisi nih, dibawa polisi nih ya. Baguslah. Para pelaku dapat dijerat pasal 170 KUHP mengatur paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian pasal 406 KUHP, orang dengan hukuman penjara maksimal 2 bulan. Ya. Coba para penonton semua pikirkan ya. Hanya karena demi ya kendaraan yang membawa sound horeg ini bisa melewati suatu jalan, sampai-sampai fasilitas umum yang sudah jelas-jelas berada di situ sejak lama dirusak oleh kru horeg ini. Coba bagaimana akal mereka, ada di mana sih gitu ya? Hanya karena demi kesenangan mereka merusak fasilitas umum. Seperti tadi lampu, kemudian jembatan juga dirusak, sampai-sampai rumah orang pun juga dirusak. Hanya karena demi kesenangan mereka, budaya yang jelas-jelas menurut saya kurang bermanfaat. Bahkan menurut saya pribadi tidak sama sekali bermanfaat bagi warga sekitar situ. Melainkan hanya sekedar kesenangan sesaat. Ditaruh di mana sih otak mereka gitu ya? Allah. Kalau dikatakan SDM rendah, mereka tidak terima. Tetapi kelakuan mereka itu sudah menunjukkan mereka tuh ber-SDM rendah, bahkan di bawah itu. Hanya karena tradisi ini mereka menghancurkan fasilitas umum. Dan baguslah mereka tadi ditindak oleh kepolisian tuh, ya, yang menghancurkan jembatan karena truk yang membawa sound horeg itu tidak bisa lewat, jembatannya yang dirusak. Kalau orang mau berpikir waras, seharusnya itu kan sound diturunkan aja semua gitu ya, atau
lewat jalur yang lain. Kalau truk itu tidak bisa melewati itu, kan harusnya itu kalau orang pakai logika yang waras ya, kalau logikanya masih jalan, bukan malah jembatannya yang dirusak. Allah, sampai rumah warga juga ya yang dihancurkan tadi ya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana efek yang ditimbulkan oleh sound horeg ini dengan suara yang sangat menggelegar itu, yang membuat udara itu beresonansi, bergerak segitu dahsyatnya sehingga membuat rumah-rumah di sekitar itu bergetar dan rusak, dan pada berjatuhan genteng, tembok, kemudian kaca pada pecah-pecah. Itu karena dihasilkan dari udara yang bergetar segitu kerasnya sehingga membuat rumah-rumah itu ikut bergetar atau beresonansi gitulah ya kalau bahasa fisikanya ya. Oke, mari kita lihat kerusakan-kerusakan yang dialami oleh sound horeg ini. Nah, ini orang jualan ya, sampai barang-barang jualan itu pada bergetar ya. Itu ada sound horeg di sebelahnya. Allahu Akbar. Tidakkah mereka memikirkan kesusahan yang dialami orang di sekitar? Ini buah-buah mangga pada mangga-mangga pada ditebang semua nih gara-gara sound horegnya nggak bisa lewat, menghalangi sound horeg. Ini jualan orang pada bergerak semua nih. Allahu Akbar. Tapi santuy aja ya yang punya ya. Dari video ini kalian paham kan maksudnya sound horeg Jawa Timur itu apa? Viral detik sound horeg penafal tetap berbunyi keras ketika melewati warga yang sedang tahlil. Ini ada kegiatan tahlil, sound horeg tetap saja dinyalakan ya, tidak menghormati sama sekali bahwa ini rumah yang rusak parah. Bukan pada berjatuhan gentengnya gara-gara getaran yang dihasilkan oleh suara horeg itu. Allahu Akbar, itu pada di videoin sama warga. Allah, kalau melihat ini manfaatnya apa ya sound horeg itu ya? Jadi tontonan, ini ada sound horeg di sebelah gedung itu, gentengnya pada berjatuhan tuh. Ini tidak begitu besar ya sound horegnya sehingga kerusakan tidak begitu nampak, tidak begitu banyak, hanya genteng yang berjatuhan. Allahu Akbar. Bangga ya mereka melihat ini ya. Semakin banyak kerusakan semakin bangga mereka sepertinya. Kaca seorang pengendara mobil pecah saat sound horeg melintas ya. Sampai kaca Jadi belakangan ini mobil lagi orang naik nih ya, katanya Indonesia punya budaya baru yang namanya budaya sound horeg, di mana mobil yang bawa sound system gede banget yang kadang-kadang menyebabkan misalnya kaca mobil pecah misalnya. Menurut ayah ya, meskipun itu di tempat terbuka, itu tidak berarti orang bebas melakukan apa saja sampai mengganggu orang lain. Kalau sudah mengganggu orang lain ya itu harus ditertibkan. Karena kalau enggak nanti akan muncul kelompok-kelompok seperti itu yang jumlahnya banyak dan bisa jalan-jalan raya itu akan dilewati semua yang gitu-gitu, dan akan terjadi banyak orang yang menerima akibat dari kerasnya volume dari musik itu. Karena nggak tahu juga ya kalau misalnya ada orang yang punya anak masih kecil misalnya, rumahnya dilewatin, kebetulan apa yang akan terjadi gitu kira-kira kan. Orang sound systemnya kan sebanyak itu ya, bayangin ya. Speaker segede gini satu biji kencengnya gimana coba? Iya. Memang orang kita kadang-kadang itu tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri. Mau orang lain disiplin semua tapi diri sendiri tidak disiplin. Tidak semua orang senang mendengar suara itu gitu. Tapi kalau suara itu apalagi sampai kaca mobil pecah itu kan luar biasa suaranya kan. Nah itu menurut saya itu harus ditertibkan itu. Kalau tidak segera nanti sudah terlanjur banyak orang yang punya kebiasaan seperti itu lebih sulit lagi nertibinnya. Itu udah cukup lama sih tapi itu jadi hobi lah gitu. Ya, tapi kan tidak ada kata terlambat. Ya sudah ditertibkan aja secepatnya. Tidak ada kata terlambat. Ini harus betul-betul ditindak dan ditertibkan biar tidak berkelanjutan. Budaya ini, tradisi ini tidak boleh dilanjutkan. Please pemerintah tolong tidak musnahkan tradisi ini, sangat-sangat berbahaya. Tadi lihat bagaimana rumah-rumah rusak. Kemudian bagaimana kaca mobil itu pecah karena efek dari sound horeg ini yang begitu menggelegar. Kaca mobil aja pecah, bagaimana dengan gendang telinga ya yang begitu tipis dan berisiko pecah juga gitu ya, meskipun ini buatan Tuhan. Tidak menutup kemungkinan akan mengalami kepecahan juga jika suara yang dihasilkan itu melebihi batas toleransi yang diterima oleh gendang telinga manusia. Tolong pemerintah setempat,
Kalau pemerintah setempat, pemerintah di daerah itu tidak bisa menangani hal ini, tolong pemerintah pusat ya, tolong ini ditindak, diperhatikan, ditertibkan. Sangat besar sekali mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau boleh saya tanya, apa manfaat yang mereka dapatkan dari tradisi ini? Selain hanya kesenangan sesaat, kebahagiaan sesaat, di saat yang sama banyak sekali warga sekitar yang terganggu dan bahkan merusak rumah-rumah warga sekitar. Bayangkan kalau seandainya di sekitar itu, di sekitar acara horek itu ada anak kecil, ada bayi, ada orang tua, ada orang sakit. Bagaimana? Apa yang mereka rasakan? Tidakkah para penyelenggara atau kru sound horek ini tidak berpikir ke situ? Oke, selanjutnya kita tonton bagaimana kru horek ini melakukan pembelaan terhadap komen-komen netizen, kritik-kritik netizen tentang sound horek ini yang begitu meresahkan dan dapat merusak segala apapun yang ada di sekitarnya. Oke, mari kita tonton dan dengarkan bersama-sama pembelaan dari sound horek ini yang menurut saya sangat-sangat susah untuk dikatakan. Yang lagi viral, kaca pecah, genteng rontok. Jangankan kaca pecah, genteng rontok, Mas. Rumahnya rubuh pun nggak apa-apa. Bener, nggak apa-apa. Kok bisa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Logikanya di mana mereka gitu ya kan? sewa-sewa sendiri. Mereka tuh, saya juga sebagai operator ya Mas, saya yang ngalamin sendiri. Saya yang tahu di lapangan. Kalau sampai saya mecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer, Mas. Allahu Akbar. Iya, krunya ya. Bagaimana dengan tuan rumahnya? Satu lagu 1 juta, satu lagu 1 juta gitu. Itu dari masyarakat. Masyarakat itu semakin ada kerusakan sebetulnya. Mereka senang. Sampah betul ini ya, klarifikasinya ya. Ini gimana, atau gimana. Wis, pasti mereka los Mas. Rusak apa jari keri, aku sing nanggung gitu. Jadi di sebuah acara itu kan sudah ada panitianya. Dari iuran tersebut sedikit berapa persennya itu ada di panitia. Jadi sebagai uang ganti rugi gitu. Kita dianggap sebagai SDM rendah, saya nggak terlalu sakit hati sih Mas. Ya emang kita orang kabupaten, saya sendiri orang kabupaten, saya orang desa, nggak apa-apa kalian anggap kita SDM rendah. Cuma ayo kita buktikan, kita usaha sound horek ini sama jenengan yang sebagai SDM tinggi, ya kita jalanlah masing-masing, kita buktikan kita sampai mana. Terus kita nggak usah saling menjelekan. Saya nggak mau menjelekan jenengan sebagai SDM tinggi. Ya minta tolong juga, jangan anggap kita sebagai SDM rendah. Ya jangan kalian ejek kita, kalian pojokkan kita. Kita punya jalan masing-masing. Kita di sini juga mencari rezeki juga. Allahu Akbar. Ini betul-betul klarifikasi dan pembelaan yang sangat tidak masuk di akal gitu ya. Dia mengatakan semakin banyak kerusakan yang disilakan oleh sound horek itu, masyarakat makin senang, makin banyak yang sawer, bahkan jutaan. Allahu Akbar, ini logikanya di mana? Saya tidak habis pikir, saya jadi bodoh ya melihat, mendengar statement dari si abang kru sound horek ini, ya. Bagaimana masyarakat itu bisa senang, bisa bahagia di saat melihat kerusakan-kerusakan yang dialami oleh warga lain. Ya, mungkin yang melihat itu bahagia karena itu kepuasan tersendiri. Tapi bagaimana dengan perasaan si pemilik rumah? Perasaan mereka yang punya keluarga sakit, perasaan mereka yang punya anak kecil. Allahu Akbar. Ini hanya karena demi membela diri, sehingga saya rasa ini palsu sih. Pernyataan klarifikasinya tuh palsu ya. Mana ada rumah rusak mereka malah senang. Ya betul diganti rugi, tetapi kan perbaikan itu kan tidak akan kembali seperti semula gitu kan. Coba deh, kru sound ini ya, rumahnya rusak-rusak karena sound horek ini, apa perasaan mereka? Sekali-sekali ya, posisi kru sound horek ini berada di warga yang terdampak, yang kena efek dari sound horek ini. Coba sekali-sekali gitu ya. Jangan memandang dari segi orang lain yang tidak terdampak dari sound horek itu. Aduh ya Allah, saya betul-betul jadi bodoh nih dengan apa yang disampaikan oleh kru sound horek ini.
Yang orang-orang kritik itu bukan soal Anda SDM rendahnya, Abang, ya, tetapi efek dari sound horeg yang Anda lakukan itu, efek dari tradisi sound horeg yang Anda budayakan, yang Anda lestarikan itu, yang mana itu sama sekali, yang mana itu banyak sekali mudarat yang ditimbulkan daripada manfaat yang dihasilkan. Allahu Akbar, saya betul-betul speechless nih. Saya bingung mau bicara apa nih, mendengar statement si kru sound horeg tadi itu. Allah Allah. Dia bilang mari kita berjalan sendiri-sendiri, yang SDM tinggi berjalan sendiri, yang SDM rendah berjalan sendiri. Ini bukan soal berjalan sendiri-sendiri, Bang. Ini bukan soal urus atau tidak mengurus orang lain, tetapi kita bicara soal efek yang dihasilkan oleh sebuah tradisi itu. Kalau tradisi itu menghasilkan manfaat, apa yang mau kita bilang, Bang? Oke, lanjutkan. Tetapi kalau tradisi atau budaya yang Anda lakukan itu malah menghasilkan mudarat, malah membahayakan, ini perlu dikritisi, Bang. Ini tidak boleh dibiarkan, dan pemerintah jangan diam saja. Jelas-jelas ini banyak sekali kerusakan, mudarat yang dihasilkan dari sound horeg ini. Kenapa pemerintah sana itu terkesan diam-diam saja? Sudah jelas-jelas mereka, apa yang mereka lakukan itu melanggar undang-undang, seperti tadi yang disampaikan oleh si Tuan Channel di awal, itu melanggar undang-undang. Coba saya tonton lagi ya. Nih kita baca, bahaya sound horeg capai 135 desibel, telinga bisa tuli permanen. Padahal aturannya bilang kalau tingkat kebisingan yang diizinkan di wilayah pemukiman itu cuma 55 desibel di siang hari dan 45 desibel di malam hari. Ini bisa membaca di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996. Berarti sound horeg ini melanggar hukum dong. Kamu menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Sudah jelas-jelas sound horeg ini melanggar hukum, yaitu melanggar tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup ya. Kenapa pemerintah dan penegak hukum sana itu terkesan membiarkan budaya ini? Ayolah, ditindak mereka. Apakah ini terkesan dibiarkan, tidak ada tindakan sedikit pun hanya karena gara-gara takut kehilangan suara ketika ada pemilihan pemimpin, pemilihan kepala daerah, ketika pemilu? Ya, apakah ada kaitannya dengan itu? Takut kehilangan suara, takut kehilangan massa apabila budaya horeg ini dihentikan, dimusnahkan. Karena ini memang kesukaan sebagian besar sepertinya ya, semoga tidak, hanya sebagian kecil saja. Ini kesukaan orang Jawa, yang mana suara terbanyak ketika pemilu itu adalah ada di Pulau Jawa ya. Jangan sampai ya budaya yang sangat berbahaya ini dibiarkan hanya gara-gara ada kaitannya dengan elektoral, dengan suara ketika pemilu. Aduh, Allah. Bagaimana ya orang luar melihat ini? Ya, terutama orang-orang di Asia Tenggara, lebih-lebih lagi orang negara-negara serumpun melihat ini, pasti ditertawakan lah. Pasti mereka mengernyitkan dahi. Kok bisa ya mereka buat budaya seaneh itu? Dengan nada sinis gitu ya. Jangankan orang luar negara, orang luar Pulau Jawa pun juga memandang ini adalah hal aneh gitu ya. Dan bahkan banyak cibiran kepada orang-orang Jawa terkait budaya ini, yang seharusnya ini menjadi koreksi, menjadi evaluasi. Oh iya, betul ya bahwa budaya ini tidak perlu dilestarikan dan bahkan dimusnahkan saja gitu ya. Tetapi mereka malah membuat klarifikasi dan pembelaan seperti tadi, yang sangat-sangat membuat saya tidak habis pikir, menjadi bodoh. Allah Allah. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini, dan saya berharap semoga budaya atau tradisi sound horeg ini dimusnahkan di tanah Indonesia, khususnya di Jawa. Karena kalau melihat mudaratnya yang begitu besar, yang sangat berbahaya, ini patut untuk dimusnahkan, jangan dilestarikan. Saya harap pihak pemerintah setempat dan pemerintah pusat bertindak soal ini. Dan saya menyampaikan hal ini bukan saya berarti tidak suka dengan orang Jawa, dengan suku Jawa, tapi saya tidak suka dengan tradisi ini. Ya, bukan hanya orang non-Jawa, bukan hanya orang non-Jawa yang tidak suka, bahkan sebagian orang Jawa pun tidak suka dengan budaya ini. Dan ini patut dimusnahkan. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.